Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi Qur'anihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para bunda yang dirahmati Allah, wabil khusus jajaran kepengurusan Majelis Taklim Raudhatul Ilm, perwakilan ketakmiran Masjid Istiqomah, bersama dengan para bunda yang hadir di pagi hari yang penuh berkah, 28 Jumadil Akhir 1447 Hijriah. Insya Allah 1-2 hari lagi kita sudah akan memasuki bulan mulia, yakni Rajab, satu di antara arba'atun ashurun hurum, satu di antara 4 bulan yang Allah muliakan, yakni Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Artinya memasuki bulan Rajab itu memasuki pintu gerbang bulan mulia. Memasuki bulan Rajab itu berarti terbuka kesempatan, peluang kagem panjenengan kula sami untuk sebanyak mungkin mengumpulkan pundi-pundi pahala kebaikan. Dan dipertemukan dengan bulan Rajab itu bagian dari cara Allah mencintai panjenengan dan saya. Maka kita berharap dan bermohon kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan dumateng panjenengan kula sami mlebet wonten wulan Rajab kanthi sehat fisik, sehat mental, ekonomi, spiritual, sehingga bisa memaksimalkan amal-amal baik kita di bulan Rajab. Salawat salam semoga senantiasa ter'itiqad biqalbi wa qawlu bil lisan wal afalu bil arkan ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, uswatuna wa qudwatuna. Kanjeng Nabi itu tidak semata uswah tetapi juga qudwah. Uswah bisa kita lihat di firman Allah suratul Ahzab ayat 21. Uswah itu artinya teladan yang menginspirasi. Uswah itu maknanya teladan yang memberikan tenaga agar orang-orang yang mengikutinya, orang-orang yang mencintainya, orang-orang yang mengidolakannya itu tergerak untuk senantiasa istiqomah di dalam menteladani yang dicontoh. Beda dengan qudwah. Kalau qudwah itu contoh yang senantiasa menjaga jarak dengan panjenengan dan saya agar kita tidak kehilangan jejak. Jadi dia berada di depan kita untuk kita ikuti, tapi dia menjaga jarak dengan yang mengikuti agar supaya yang mengikuti tidak keteteran. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membaca kisahnya, menyelami kehidupannya, menjadikan kita tergerak untuk semakin bersemangat mengikuti jejak beliau. Itu namanya uswah. Dan menjadi qudwah bersebab beliau tidak meninggalkan kita dalam jarak yang tidak bisa dijangkau. Karena beliau adalah manusia seperti panjenengan dan saya, meskipun tidak sebagaimana manusia pada umumnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam memberikan contoh kehidupan dumateng panjenengan kula sami, ya contoh-contoh yang sifatnya manusiawi. Sehingga Rasul pernah lali, pernah lupa, bahkan sholat juga pernah lupa rokaat. Beda Rasulullah dengan kita itu hanya pada kata sedikit.
Rasul itu pernah lupa sholat cuman sekali rokaatnya, sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit lupa. Rasul itu kenyangnya sedikit, tapi kita itu sedikit-sedikit kekenyangan. Rasul itu kalau malam sedikit, kalau kita sedikit-sedikit, bahkan kadang ngaji itu ketiduran. Jadi beda kita dengan Rasulullah cuman pada kata sedikit. Maka para bunda yang dirahmati Allah, di pagi hari yang penuh berkah, yang mengumpulkan keberkahan yang berlapis-lapis. Yang pertama karena panjenengan berada di hari Jumat. Hari Jumat itu Sayyidul Ayyam. Sayyid itu tuan atau penghulu, Ayyam itu jamak dari yaum. Jadi di antara sekian hari dalam satu minggu ada satu hari yang Allah tetapkan kemuliaan dan kelebihannya. Namanya Jumat. Lapis keberkahan yang kedua karena panjenengan berada di bait min buyutillah, rumah di antara rumah-rumah Allah. Lapis keberkahan yang ketiga karena hadir di majelis ilmu itu menjadikan panjenengan dan saya masuk dalam kategori hamba yang Allah kehendaki kebaikan atasnya. Dengan kalimat Kanjeng Nabi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah berkehendak kebaikan atasnya, maka Allah akan menjadikan dia faham terhadap agamanya. Dan di antara jalan faham itu adalah menuntut ilmu. Dan lapis keberkahan berikutnya adalah mendatangi tempat seperti ini, majelis seperti ini, tiap langkah panjenengan, tiap putaran roda panjenengan mengangkat derajat dan menggugurkan dosa. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kaki di tempat yang ayat Allah disebut, sabda Rasulullah dibaca dan diperdengarkan serta dipelajari, maka setiap langkahnya menuju majelis itu menjadi langkah kemudiannya menuju surga Allah. Artinya ini keberkahan yang berlipat-lipat, berlapis-lapis. Termasuk komunitas di pagi hari yang penuh berkah ini adalah komunitas yang semoga kelak panjenengan dan saya menjadi hamba-hamba yang akan dibela oleh seluruh sahabat kita di tempat ini. Dipersaksikan kebaikan kita, dibela untuk kemudian memasuki surga bersama-sama insya Allah. Maka para bunda yang dirahmati Allah, dalam rangka itu semua kita mencoba untuk meningkatkan rasa mahabbah kita, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang salah satu pintu mahabbah atau pintu cinta itu adalah tauhid, dan ini pintu utama. Jadi pintu utama seorang hamba bisa mencintai Tuhannya, bisa mencintai Rabb-nya, bisa mencintai Allah kita adalah pintu tauhid. Tauhid itu berarti kita mengenal Allah melalui ragam cara untuk kemudian mengesakannya, menunggalkannya dalam seluruh sifatnya, dalam seluruh asmanya, asma wa sifatnya. Di antara jalan tauhid yang akan kita lewati untuk lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala namanya tauhid rububiyah. Ini tidak pernah disampaikan oleh Nabi atau para sahabat. Tauhid itu dibagi menjadi rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Tetapi para ulama membuat ini dalam rangka memudahkan panjenengan dan saya untuk bisa memahami seperti apa Rob kita dan bagaimana cara mencintainya. Prinsip dasar kita, Bun, dan ini sering saya ulang-ulang ya, baik terhadap Rasul apalagi terhadap Allah. Prinsip kita itu, cinta tidak akan tumbuh, cinta tidak akan muncul, apalagi berkembang, bersemi, jika atau manakala panjenengan dan saya tidak mengenal apa yang ingin kita cintai itu. Sulit memunculkan perasaan cinta pada diri saya ketika dihadapkan pada sebuah objek yang saya tidak mengenal, pada orang yang saya tidak mengenal. Maka mengenal Allah itu bagian dari
syarat agar supaya perasaan cinta itu tumbuh. Dan pintu yang kita gunakan adalah pintu tauhid. Pintu tauhid yang kita pilih adalah pintu tauhid rububiyah. Dalilnya apa Ustadz? Jangan-jangan jenengan nyampaikan itu hanya berdasar pada logika. Dalil aklinya ada, dalil naklinya ada. Dalil nakli itu berarti hujah, dalil sumber rujukan yang bersandar pada wahyu atau sabda Rasulullah SAW. Jadi kita lihat ya, bagaimana Rasulullah SAW memperkenalkan Islam ini kepada Mekah, kepada Jazirah Arab, kepada dunia. Dan kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada sang Nabi, sang pembawa risalah ini, agar supaya Islam itu dikenal, difahami, dan diamalkan dengan penuh cinta. Mengamalkan syariat dengan penuh cinta itu bagian dari hal yang wajib, Bun. Bersebab kalau kemudian kita membaca di dalam Al-Quran maupun hadis, kita mengenal dua konteks penyebutan hamba. Yang pertama, Allah itu menyebut hamba itu dengan sebutan abdun atau abdi atau abid. Tapi di saat yang berbeda Allah menyebut seorang hamba dengan panggilan ibad. Ada abid, ada ibad. Bukan berarti mobat, mabit, bukan. Jadi ada abid, ada ibad. Abid itu, Bun, orang yang ibadahnya rutin, disebut abid. Ini orang yang ibadahnya reguler, rutin. Tapi kalau ibad yang Allah sebut dalam surah Al-Furqan sekira 63-76, kalau ibad itu orang yang ibadahnya bisa merubah dirinya. Orang yang ibadahnya menjadikan karakternya berubah, menjadi lebih baik, lebih soleh, dan seterusnya. Lebih ikhlas, lebih sabar, lebih dermawan, itu ibad. Maka ibad itu selalu oleh Allah disandingkan dengan kata-kata yang indah di belakangnya. Betul. Terus subhanallah. Nyampe mana tadi itu? Ibad. Maka Allah di dalam surah Al-Furqan menempelkan sifatnya, ini sifat Allah, nggak main-main. Allah menempelkan sifat Rahmannya atas nama hamba tadi itu. Sehingga muncul kalimat ibadur Rahman. Bukan abidur Rahman, tapi ibadur Rahman. Itu menunjukkan bahwa ibad itu adalah hamba yang beribadah dan ibadahnya berefek terhadap perilakunya. Ada nggak, Bun, orang yang sholatnya lengkap 5 waktu, ngajinya juga sering di mana-mana, tetapi hobi ghibahnya nggak hilang-hilang. Sholatnya lengkap 5 waktu, kemudian kemana-mana ikut ngaji. Tapi setiap dia ada di sebuah tempat, itu selalu mencari teman ngobrolin orang lain. Ini yang disebut ibadahnya tidak berpengaruh terhadap perilaku. Itu tidak ibad, tapi baru abid. Kalau ibad, itu orang yang ibadahnya merubah perilaku, merubah cara berpikir, merubah kelapangan hatinya, keluasan fikirnya, dan seterusnya. Maka Allah membanggakan bukan abid, tapi ibad dalam Al-Quran, utamanya Al-Furqan 63-76. Jadi ada hamba yang dipuji oleh Allah. Jenengan bisa bayangkan, Allah itu zat yang serba maha, zat yang maha cerdas, zat yang maha mengetahui, zat yang menguasai alam semesta raya, baik mikrokosmos maupun makrokosmos, dan Allah memuji. Artinya apa? Pujian Allah itu tidak pernah bersifat relatif, Bun. Pujian Allah itu sifatnya mutlak. Berarti kalau Allah memuji sesuatu itu baik, pasti baik. Kalau panjenengan memuji seseorang itu baik, belum tentu sejatinya dia baik. Ustadz Hatta itu loh, orangnya baik. Kalau ngaji itu nggak pernah pelayon. Ngaji itu ya lunggu, terus nyampaikan materi, tenang. Karena jenengan ketemu saya cuma 1 jam. Kalau pengen tahu seperti apa Muhammad Hatta, tanya Bu Hatta.
Tanya Farah, tanya Faik, tanya Firdausi. Maka jawaban mereka itu adalah jawaban yang lebih bisa dipercaya tentang siapa Muhammad Hatta. Jadi kalau jenengan ketemu istri saya, Bu N Siro, Endang Siti Rodia, nah, jenengan bisa tanya, Bu Endang, Bu Hatta gimana? Pak Hatta itu kalau di rumah seperti apa? Dengan istrinya bagaimana? Dengan anaknya bagaimana? Maka jawaban itu jawaban jujur. Jawaban yang lebih bisa dipertanggungjawabkan dibanding jenengan tanya sama pengurus Raudhatul Ilmi. Jenengan tanya sama Bu Nur, Ustaz Hatta gimana Bu Nur? Jawabannya baik. Tapi kalau kemudian tanya Bu Hatta, itu jawaban yang paling tepat. Maka para bunda yang dirahmati Allah, kita kembali pada pujian Allah tadi. Kalau pujian manusia itu bisa sangat, apa Bu? Sangat sementara, sangat relatif. Karena satu manusia tidak bisa mengetahui manusia yang lain dengan lengkap. Bahkan jenengan dan saya itu punya titik-titik kehidupan, potensi, dan lain-lain yang disebut dengan blind spot. Blind spot itu titik yang kita buta melihatnya. Contoh nih, saya nggak bisa melihat punggung saya. Ada bagian tubuh saya yang blind spot bagi mata saya. Misalnya pakai bantuan cermin ya, dan lain-lain. Jadi dalam kehidupan juga sama. Ada sisi-sisi dari diri kita atau orang lain yang kita tidak bisa melihatnya. Maka para bunda yang dirahmati Allah, pujian manusia terhadap manusia yang lain pasti sifatnya relatif. Tapi kalau yang memuji Allah, sifatnya pasti mutlak. Sifatnya pasti mutlak. Ada enggak Bu, manusia yang dipuji oleh Allah? Halo Bun? Ada. Rasulullah SAW misalnya dipuji oleh Allah dalam surah Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya pada dirimu wahai Muhammad terdapat akhlak yang teramat sangat agung, teramat sangat mulia. Kalau pujian Allah itu diberikan pada seorang hamba, pasti pujiannya mutlak. Pujian Allah terhadap keluarga Imran dalam surah Ali Imran 33, innallaha sesungguhnya Allah istofa telah memilih Adam wa Nuhan. Allah memuji Adam dan Allah memuji Nuh. Tetapi Allah memuji yang berikutnya wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Dan Allah juga memilih Ibrahim sak keluarganya, Imran dan keluarganya sebagai contoh untuk seluruh alam. Ini menunjukkan bahwa Ibrahim dan Imran ini sangat istimewa. Bersebab bukan hanya Ibrahimnya, bukan hanya Imrannya, tetapi beserta keluarganya. Ini contoh bahwa Allah memuji. Jadi kalau Allah memuji itu sifatnya tidak relatif, tapi sifatnya mutlak. Contoh yang lain misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Maryam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji istri dari Fir'aun, namanya Asya binti Muzahim. Ini pujian yang sifatnya apa tadi? Mutlak, tidak relatif. Jadi kalau pujian Allah itu pasti mutlak. Tapi kalau pujian manusia sifatnya relatif. Baik, kita masuk pada bagaimana kemudian pintu yang diberikan oleh Allah tadi pun untuk memunculkan rasa mahabbah kita, ya, rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bunda yang dirahmati Allah, kita mencoba untuk memasuki pintu tauhid tadi itu. Tauhid apa Bu? Rububiyah, melalui dalil nakli yang terdapat di dalam Al-Quran. Surah apa namanya? Surah Al-Alaq. Surah apa Bun? Al-Alaq. Ini surah yang turun kapan Bu? Turun yang pertama kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun pertama kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suratul Alaq ayat 1 sampai 5. Dan kita lihat nih betapa bijaksananya Allah Bu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan dirinya pertama ya kepada manusia melalui risalah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tidak dengan cara
memperkenalkan dirinya kepada manusia dengan wasilah atau jembatan perkenalan yang namanya ibadah, boten. Yang namanya ibadah mahdhah maksudnya ya. Allah tidak mengenalkan dirinya kepada manusia melalui sholat. Allah tidak mengenalkan dirinya kepada manusia melalui zakat. Allah juga tidak mengenalkan dirinya kepada manusia melalui ibadah-ibadah mahdhah yang lain. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya kepada manusia melalui, kita lihat ayatnya ini sudah sering kita bahas di berbagai forum atau kajian, tidak hanya di Raudhatul Ilm, tapi kemudian selalu saya tegaskan ulang. Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya kepada manusia melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui suratul Alaq ayat 1 sampai 5 yang diawali dengan kalimat perintah bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, dan bun, perintah bacalah ini diberikan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa membaca. Nggih, Bunda. Fi amanillah. Nggih. Jadi perintah membaca ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang tidak bisa membaca. Unik napa mboten? Unik. Maka nanti kita lihat rahasianya, Jadi ketika malaikat Jibril itu menemui Rasulullah Muhammad SAW di Gua Hira, di Jabal Nur, kemudian didekap oleh malaikat, ya, Rasulullah itu sedang bertahanut. Tahanut atau uzlah itu sedang merenung atau mengendapkan apa yang digelisahkan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedang dalam keadaan gelisah, melihat umat yang rusak, masyarakat yang rusak. Dan seorang mukmin itu wajib memiliki sensor itu, sensor kegelisahan ketika melihat kerusakan, kecurangan, ketidakadilan. Karena itu adalah salah satu sensor yang menunjukkan kita hamba yang oleh Allah Subhanahu wa taala dikehendaki untuk menjadi muslih. Muslih itu orang yang akan berbuat baik bukan hanya diri tapi lingkungan sekitar, hidupnya bahkan Rasul memberikan penegasan khairun nas, hamba yang terbaik adalah khairun nas anfa'uhu. Sebaik-baik manusia adalah yang manfaatnya bisa dirasakan oleh orang lain. Berarti orang terbaik itu bukan orang yang sing penting kan keluargaku gak ngunu, sing penting kan keluargaku begini, saya nggak peduli, biarkan orang lain buruk, biarkan orang lain jahat, biarkan orang lain dolim, biarkan orang lain curang, yang penting saya enggak. Khairun nas itu, sebaik-baik manusia itu adalah orang yang dirinya baik, keluarganya baik, dan memperbaiki masyarakat, berbuat baik untuk masyarakat, untuk umat dan seterusnya. Para bunda yang dirahmati Allah, maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didekap oleh Jibril, Jibril mengatakan kepada beliau, Iqra ya Muhammad, bacalah Muhammad. Itu Rasulullah bilang, ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Sampai 2 kali. Iqra ya Muhammad, beliau mengatakan lagi, saya nggak bisa baca, ma'ana biqari. Sampai 3 kali, Iqra ya Muhammad, beliau tetap mengatakan ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Artinya bun, jadi kalau kemudian kita lihat ini jadi unik ya. Perintahnya membaca kepada hamba yang tidak bisa baca. Oh, berarti bun, ini bukan membaca dalam makna literal, bukan dalam makna tekstual, tapi ini adalah membaca dalam makna yang sejati, dalam makna yang paling tepat. Jadi bun, antara memberantas buta huruf, nanti kita akan bedakan ya.
memberantas buta huruf dengan memberantas buta makna, kita akan bedakan nanti mana yang jauh lebih penting. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang nggak bisa baca, karena memang tuntutan kecerdasan masyarakat di fase atau masa itu bukan baca tulis. Karena orang bisa menjadi luar biasa, orang menjadi berintegritas, orang menjadi kredibel dan seterusnya itu bukan karena dia bisa baca atau bisa tulis. Tetapi bersebab dia jujur, dia amanah, bersebab dia memiliki akhlak yang baik dan seterusnya. Maka para bunda yang dirahmati Allah, jenengan coba baca dalam kitab-kitab sirah ya. Setelah Rasul menerima perintah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, apakah beliau setelah itu sibuk belajar baca, Bu? Halo? Tidak, kita nggak ketemu kisah itu. Kita mengkaji dalam kitab-kitab sirah yang paling muktabar pun nggak ketemu. Karena memang masalahnya bukan membaca secara tekstual. Tetapi kemudian perintah itu adalah perintah untuk membaca apapun yang dilihat, yang didengar, yang dirasa, termasuk mungkin yang dibaca di dalam teks-teks itu, bersandar kepada sifat Rob kita, mengkoneksikan dengan sifat rububiyah Tuhan kita, ilah kita, Allah kita. Jadi bagaimana kemudian panjenengan kula sami diperintahkan dari ayat tersebut untuk membaca apapun itu dengan mengaitkannya dengan sifat Rabbunnya Allah. Rabbun itu zat yang maha mencipta, Rabbun itu zat yang maha mengatur, Rabbun itu zat yang maha memenuhi kebutuhan, Rabbun itu zat yang maha mengukur, menyeimbangkan dan seterusnya. Saya tadi pagi mencoba untuk belajar ilmunya Bu Puji. Bu Puji itu kimia ya, kimia. Tentang destilasi. Tak dalam rangka apapun, saya mencoba untuk menakjubi sifat Robnya Allah dari sisi yang hari ini sedang kita alami itu ya. Ini kan musim hujan, Bu nih. Yang ternyata di dalam banyak penelitian, volume air hujan itu senantiasa sama dengan volume air yang menguap, dan itu sudah berlangsung dalam waktu jutaan tahun. Bahkan diperkirakan oleh para ahli, air yang menguap setiap harinya itu kurang lebih 1.380 triliun ton air. Itu berarti 1,8 10-nya 15, nolnya itu 15 ton air, Bu. Jadi Masya Allah, itu tentu sesuatu yang teramat sangat luar biasa. Satu hari, Bu. Air sebanyak itu kemudian menguap. Jadi ribuan triliun air itu menguap setiap hari. Ton itu kan berarti 1000 kilo, masih dikalikan 1000 lagi. Masya Allah, luar biasa. Tiap hari, dan turunnya pun uap air yang menguap itu persis sama dengan jumlah air yang turun dalam bentuk hujan salah satu. Dulu pun ketika panjenengan mungkin masih anak-anak, sebagian bunda-bunda ini kan mungkin anak-anaknya di tahun 70. Terlalu muda, Bu. Terlalu tua ya. Rata-rata bunda ini masa kecilnya tahun 90 gitu. Tahun 90. Ya, ada yang 70, Bu ya. Dulu ketika kita berhujan-hujan ria di tahun 70, karena itu yang saya alami. Kesegaran air itu Masya Allah luar biasa. Apalagi yang tahun 60 pasti lebih seger lagi. Tapi hari ini, Bun, hujan itu sudah beda. Dari sisi kandungan airnya, dari sisi curahnya, dari sisi macam-macamnya. Kenapa? Karena polutan yang sudah luar biasa banyaknya. Sehingga kalau dulu
rerata hujan itu menambah imun kalau kemudian kita terjun hujan-hujan itu. Sekarang nambah penyakit. Karena saking banyaknya polutan yang membersamai hujan. Apalagi kalau hujan masa-masa awal itu kan sangat dominan polutan ini. Dan hujan itu kan ketika air turun melalui penguapan, kemudian proses destilasi, kondensasi, sampai kemudian turun dan seterusnya. Dan itu disebut Allah dalam Quran, proses itu. Menakjubkan sekali Quran itu. Dan ketika kemudian hujan turun, maka dia mengikat polutan-polutan itu untuk kemudian dinetralisasi menuju tanah. Makanya sebab hujan itu udara menjadi segar. Jadi betapa kemudian Allah membuat sebuah sistem yang teramat sangat seimbang. Agar supaya manusia itu bisa menikmati hidup dengan nyaman di atas buminya. Tapi menungsone sing dablek. Sehingga kemudian hujan menjadi tidak lagi menyenangkan sebagaimana dulu. Dan air hujan yang turun tidak sebagaimana dulu menyegarkan tanah, tapi justru merusak, melongsorkan, dan seterusnya. Karena tanam-tanaman yang oleh Allah ditumbuhkan secara alami dalam rangka untuk menyerap, dalam rangka untuk menjadi spon bagi air tersebut dan seterusnya, sekarang sudah kehilangan kemampuan menyerapnya karena diganti dengan tanaman lain. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, sekali lagi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memperkenalkan dirinya kepada jenengan dan saya di ayat pertama suratul Alaq. Itu sifat rububiyahnya. Iqra bismi rabb. Bacalah segala sesuatu, jangan hanya hal yang bersifat tekstual, tapi semuanya. Maka ayat itu ada ayat qauliyah, ada ayat qauliyah. Qauliyah apa yang diqaulkan Allah. Kitabullah itu, Al-Quranul Karim itu. Kauniyah berarti apa yang ditampilkan Allah dalam bentuk ciptaannya. Dan kita membaca atau diperintahkan untuk membaca keduanya, termasuk materi tafakur kita di Jumat yang lalu. Jadi Allah mengenalkan dirinya pertama kali kepada panjenengan dan saya dengan tidak dengan sholatlah, zakatlah, bersedekahlah, berhajilah. Maka bun, kurikulum pendidikan yang seperti ini harusnya juga menjadi kurikulum panjenengan dan saya untuk mengenalkan Islam ini kepada keluarga kita, anak-anak kita. Jadi mengenalkan anak-anak kita kepada din ini yang pertama bukan dengan perintah sholat, bukan dengan perintah zakat, bukan dengan perintah haji dan seterusnya, tapi kenalkan mereka dengan apa bu? Sifat Robnya Allah, sifat menciptanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kita kenalkan anak-anak kita dengan tanaman, tumbuhan, tanah, hujan, air, agar supaya kemudian mereka mentakjubi Gusti Allah. Kok kemudian kita ajak mereka ke lapangan nyungkil-nyungkil rumput sampai kemudian keluar binatang-binatang penggembur dan penyubur tanah. Kita kenalkan, nak, ini loh cara Allah nak menyuburkan tanah sehingga bisa digunakan oleh manusia dengan nyaman. Tanaman depan kita ini bun, pohon itu ya, itu mengeluarkan apa bu? Memproduksi apa? Oksigen. Dia nyerap apa bun? Karbon dioksida. Kita membutuhkan apa bu? Untuk kita hidup, oksigen. Dan kita mengeluarkan. Coba bun, betapa seimbangnya Allah menciptakan tanaman agar supaya dia bisa memproduksi apa yang kita butuhkan, namanya oksigen. Dan kita mengeluarkan karbon dioksida sebagai apa yang tanaman membutuhkannya untuk proses tumbuh kembang dia. Apa yang kita lepas dia serap, apa yang dia lepas kita hirup. Masya Allah. Maka ketika kemudian kita menghilangkan eksistensi mereka, bisa dibayangkan betapa kemudian manusia akan semakin sulit untuk bertemu dengan oksigen dengan kualitas terbaik. Jadi desain Allah itu sempurna, sangat sempurna. Maka para bunda yang dirahmati Allah, kita mencoba untuk mencintai Allah melalui itu. Coba saya tanya pada para bunda, bun, kalau suami panjenengan itu adalah orang yang hampir setiap yang panjenengan butuhkan itu dipenuhi, dibelikan,
difasilitasi. Jenengan kira-kira cinta nggak Bu dengan suami Bu? Cinta. Buktinya apa? Buktinya kalau tanggal muda kata-kata love, kata-kata darling, kata-kata honey itu muncul Bu. Tapi bagi wanita-wanita yang tidak solihah Bu, ketika kemudian mulai tanggal tua itu bisa jadi sering muncul di dalam rumahnya nama-nama binatang sak kebun binatang yang tidak solihah. Jadi ketika kemudian suami memberikan fasilitas pada panjenengan apa yang panjenengan butuhkan, memenuhi apa yang panjenengan butuhkan dan inginkan, jenengan pasti sangat menyukai dan mencintai suami panjenengan. Dan saya yakin kalau bunda-bunda solihah sih dari tanggal muda sampai tanggal tua atau tanggal muda sampai tanggal muda lagi, tidak ada bedanya. Senyumnya terhadap suami tetap simetris selama 1 bulan penuh. Pelayanannya dalam tanda petik terhadap suami juga maksimal atau optimal selama 1 bulan penuh. Tidak delok-delok tanggali. Ketika bekerja di kantor, instansi, mengajar di sekolah ya dan seterusnya, tetap semangat dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 31 Februari. Saking semangatnya Bu ya, Februarinya jadi sampai 31. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, maka cobalah Bun, rasakan cintanya Allah, perlakuan Allah, fasilitas Allah yang diberikan kepada panjenengan bahkan tanpa jeda. Karena semakin kita melihat Allah dari sifat rububiyahnya, yang menciptakan jantung kita, yang menciptakan paru-paru kita, yang menciptakan kedua mata kita, yang menciptakan lidah, lisan kita, yang menciptakan semuanya, maka semakin kita akan tresno dumateng Gusti Allah Bu. Katanya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ketika seorang hamba itu benar-benar mengenal Rabbnya, kalau dalam bahasa kita Bu ya, maka dia pasti akan klepek-klepek dibuatnya. Dia akan meleleh, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Dia akan meleleh bersebab cintanya pada Allah. Kenapa? Karena saking sayangnya Allah terhadap panjenengan dan saya. Kok kemudian mohon maaf, bisa makan dan bisa BAB Bu. Kalau kemudian kita pikirkan prosesnya itu matur nuwun kita itu Masya Allah kepada Allah. Dari mulai apa yang kita nikmati ini, katakan tempe itu dari kedelai yang diproses, yang proses bukan kita, dijual di Lijo dan kemudian kita cukup mendatangi beberapa langkah saja, kita nggak usah mendatangi persawahan di mana ditanam kedelai, kita nggak usah ngikut prosesnya dan lainnya, kita cukup datang dengan menyerahkan uang 5.000 sudah dapat sak kotak. Gini betul? Sebab itu kemudian kita nyampe rumah, cuman tinggal klik, maka apa Bu merek kompor jenengan? Rina, ini nyebut merek ya. Nanti semoga Rina dengar ya kalimat jenengan Bu ya, sehingga dapat hadiah. Jadi tadi Bu Nur bilang mau kemana sih Bun? Saya tanya mau ke Pamekasan. Bun, Madura itu dikenal sebagai pulau yang memproduksi apa paling banyak? Garam. Garam yang panjenengan dan saya nikmati setiap hari. Itu tidak berasal dari Kediri yang bahkan punya gudang garam itu nggak ada garamnya. Garamnya tetap dari sana. Perjalanan yang sekian jam itu, kalau saya ke Pamekasan, mantu saya di sana Bu, asli sana, 8 jam. 8 jam, dari Sumeneb 9 jam, bahkan mungkin lebih. Ternyata diolah, diproses sampai kemudian ke meja panjenengan hanya karena kita membeli di Mbak Tun, Mbak Nah, Yujah dan seterusnya. Kita dapat itu. Padahal proses membuatnya nun jauh di sana, ya Allah matur subhanahu. Allah mendesain semua itu. Air yang menguap tadi Bu, yang jadi hujan, itu mayoritas air laut atau air sungai? Air laut.
Kalau air laut berarti harusnya asin dong. Ya enggak, Bun? Tapi ternyata kan enggak. Ketika kemudian panjenengan dan saya hujan-hujan bahkan tanpa ada tanaman, tanpa ada apa, benar-benar lost kita dengan langit. Air hujan yang turun kok kemudian nempel di lidah jenengan rasanya tawar. Bagaimana proses menghilangkan kadar garam itu, tadi itu terjadi proses destilasi. Ya Allah, luar biasa. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, makanya Bun, di dalam surah Ad-Dzariyat 56 itu ada kalimat begini, jenengan biasanya hafal ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka beribadah. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka beribadah. Allah pun tidak menghadirkan ayat itu sebelum menghadirkan di 21-nya, ayat 21-nya, wa fi anfusikum afala tubsirun. Jadi di ayat 56 Allah Subhanahu wa taala dawuh, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka beribadah. Tetapi sebelum ayat itu Allah menyampaikan wa fi anfusikum afala tubsirun. Belasan ayat sebelumnya, puluhan ayat sebelumnya. Dan di dalam dirimu sendiri apakah kalian tidak melihat? Artinya apa? Allah menginginkan kita beribadah itu karena faham, karena tahu, karena cinta ujungnya. Jadi ketika kemudian kita tahu, kita faham, kita ngerti, sebegitunya ya Allah mencintai kita ya. Sehingga menciptakan alam semesta begitu sangat seimbangnya dan seterusnya dan seterusnya. Ini bentuk sayangnya Allah terhadap kita manusia, terhadap saya, terhadap panjenengan semua. Dan ketika kemudian kita mengenal Allah dengan baik dan benar, muncul rasa cinta, baru sebabda itu beribadahlah. Karena dengan begitu orang akan beribadah dengan apa, Bu? Rasa cinta. Panjenengan memberikan sesuatu kepada Allah bukan bersebab karena saya diwajibkan memberikan ini, tetapi karena panjenengan yang merasa harus memberikan ini, merasa cinta tadi harus memberikan ini. Contoh nggih Bun nggih, jenengan kok bisa memberikan hadiah luar biasa pada ibunda panjenengan? Sebabnya apa sih Bun? Cinta. Karena kita tahu yang diberikan oleh ibunda kita itu Masya Allah wis pol-polan. Kemarin itu kakak saya ngirim WA itu ya. Matur sembah nuwun, iki ibu pengen nelpon. Hanya karena saya mengirim sesuatu yang sederhana, Bun. Ibu itu cerita, karena kalau di Kediri, Bu sedang di Kediri itu ya, pagi itu kan saya berikan nasi empok, Bu, sukaannya nasi jagung. Ya, berikan nasi empok itu, Bu, ya, jagung. Kemudian ibu sekarang di Banten. Cerita ora ono sego jagung sing koyok nggonmu. Tuh, ning nggonmu ning Kediri. Pengen. Tapi kan nggak mungkin, Bu, saya ngirim gitu kan. Kemudian saya pesan di pasar Manis Renggo atau Kolak itu kan, yang biasa dipincuk, kemudian saya piring ke Banten. Maka saya minta mentahannya. Untuk kemudian saya kirim kepada kakak saya dan diolah di sana. Itu terima kasihnya Ibu Bun, saya bayangkan. Saya tuh merasa ya Allah, kami itu anak-anak beliau itu yang kami persembahkan buat beliau nggak ada apa-apanya dibandingkan perjuangan beliau di waktu kami kecil sampai gede. Wanita yang bagi kami sangat luar biasa. Sehingga ketika kemudian kami memberikan apapun yang kami mampu dan bisa yang beliau minta misalnya, apalagi sekedar sego jagung begitu. Itu rasanya bukan kepaksa, tetapi rasanya apa Bun? Rasanya itu memang kewajiban saya. Itu menyenangkan saya, itu membuat saya merasa berharga. Kita apa betul Bu? Merasa benar-benar jadi anak. Kok kemudian orang tua kita itu bilang minta sesuatu pada kita, itu rasanya jadi anak, benar-benar jadi anak. Jadi rasanya justru senang. Nah ibadah itu kalau sampai pada tataran itu Bun luar biasa.
Cuman caranya bagaimana? Caranya panjenengan dan saya seperti kita dengan ibu kita, merasakan kebaikannya, merasakan cinta ibu kita, merasakan perlindungannya, sehingga kemudian kita cinta pada beliau. Allah lebih hebat dibanding ibu kita cintanya pada kita. Makanya kenapa tadi saya bilang Bu Puji, saya belajar kimia tadi pagi untuk mendetailkan proses hujan macam-macam, sampai kemudian yang terjadi di Aceh, Sumatera, dan seterusnya, Sumatera Barat, Utara, dan seterusnya. Dalam rangka untuk semakin merasa Allah itu, ya Allah jenengan kok wow ya, wow banget, keren banget. Karena ternyata apa yang ada di tanah itu pun juga terjadi pada atmosfer kita. Jadi kalau kemudian tanah itu, kalau air itu kemudian jatuh dalam bentuk hujan, mengalami proses filterisasi atau filtrasi dari mulai tanah yang paling kasar, lebih lembut, tanah campur air, sampai di aquafir, tempat di mana air itu menjadi jernih sehingga kemudian jenengan bisa nyedot via pompa. Itu Allah buat lapisan-lapisan untuk nyaring, Bu. Dan ternyata atmosfer kita juga begitu, TSMTIE-nya itu troposfera, stratosfera, eksosfera, mesosfera, sampai terus ke atas ionosfer dan seterusnya. Itu juga lapisannya dibuat begitu. Agar supaya yang mau menghantam bumi kemudian terfiltrasi, sehingga meteor sedasar apapun nyampe ke bumi tinggal jadi kecilnya. Demikian pula dengan partikel-partikel yang membahayakan yang dimunculkan oleh manusia dari pabrik-pabrik, dari asap-asap kendaraan, dari asap-asap rokok dan seterusnya. Allah membuat proses untuk menetralisirnya dengan menurunkan apa tadi, Bu? Hujan. Maka hujan itu benar-benar air yang penuh berkah. Karena dia menyehatkan sistem lingkungan kita, oksigen yang mau kita hirup dan seterusnya. Jadi akhirnya kita merasa, ya Allah jenengan kok keren banget sih, mencintai kami, menjaga kami, melindungi kami. Maka para bunda yang dirahmati Allah, dengan semakin panjenengan dan saya melihat Allah, mentauhidkan Allah dari sifat Robnya Allah, semakin rasa cinta kita kepada Allah itu pasti akan berlipat-lipat dan berlapis-lapis. Jadi bunda yang dirahmati Allah, yuk kita kenali Rob kita. Dengan sifat apanya? Robnya. Dengan sifat Robbunnya. Oh berarti panjenengan kedah banyak merenungi, bertafakur sesuai dengan yang kita bahas di Jumat yang lalu, mentafakuri diri, mentafakuri lingkungan dan seterusnya. Untuk tahu sifat Robnya Allah itu Masya Allah. Karena kalau sifat Robbunnya Allah itu sudah masuk di dalam hati dan pikiran panjenengan, masuk pada sifat uluhiyahnya Allah. Uluhiyahnya Allah itu berarti kita mengilahkan Allah, menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Itu ibadah yang dituntun dengan perasaan cinta, perasaan sayang, perasaan kagum. Jenengan kalau mengagumi seseorang, Bun, ngasih hadiah itu kan nggak kerasa mahal loh, Bu. Gini apa betul? Tapi kalau kemudian jenengan diminta untuk nyambangi temen yang medit, pelit, cuek, jutek, nesuan, itu kira-kira panjenengan membelikan hadiah itu mikir nggak, Bu? Ngitung nggak, Bu? Itu bukan jenengan, bukan jenengan ya. Itu di tempat lain. Ngitung, iki wong tiga iki ini kok kenaan toh? Itu kok neng ini kok kelarangan toh ketoke. Tapi kalau kemudian jenengan ke rumah sahabat teman yang bloboh, dermawan, baik, ringan tangan, ringan hati, luas pikiran, jenengan ketemu itu hampir tidak pernah nesu. Orangnya senantiasa kalau ketemu senyum, gampang dimintai tolong. Maka saat dia Bun sakit atau melahirkan, jenengan misalnya membelikan sesuatu, mikir atau jor-joran untuk memberikan yang terbaik. Pengen memberikan terbaik pasti. Mau dibelikan apa misalnya? Kereta buat anaknya, kita mikir, wah kalau kereta tok nanti dibutuhkan tasnya buat ibunya, buat ininya. Wes sekalian aja tak belikan ini. Sekalian aja tak belikan ini. Gak rugi saya membelikan orang yang sebaik itu. Kan begitu dalam hati kita. Bun, Allah itu kan lebih baik dari siapapun. Ketika kita bisa bangun, masih bisa melek saja, itu kan dasarnya luar biasa, prosesnya itu kan. Prosesnya dalam tubuh kita, mata kita, dan seterusnya.
Dan itu adalah contoh sifat rububiyahnya Allah, baiknya Allah. Cuman kita itu buang biji semangka, biji pepaya, dibuang gitu aja, ada di tanah. Tup. Allah nyirami dengan air, Allah nutup dengan tanah, Allah memunculkan akarnya, Allah menumbuhkan batangnya. Gini betul. Sampai kemudian tumbuh, kita bilang begini sama istri, lah yo, aku yo gak tahu nandur kok. Dulu di tempat kami di Mojokerto, Bu, kadang di depan rumah itu tiba-tiba ada semangka itu kan, ada menjalar itu kan, Bu, dan kemudian berbuah. Kita, ya Allah, dari orang tahu nandur semangka, tapi buangnya sembarangan itu kan, buang bijinya. Jadi para bunda yang dirahmati Allah itu ya, bagaimana kemudian sifat rububiyahnya Allah itu menjadi jalan atau menjadi wasilah munculnya rasa cinta atau mahabbah. Baik, dari situ pun ada yang mau disampaikan, ditanyakan, ditambahkan, dikurangi. Monggo. J, Bu Didik, monggo. Iya. Iya. Ije. Salah satu cara agar supaya panjenengan bisa menikmati sesuatu itu biasanya dengan cara mendetailkan sesuatu itu. Saya tidak kagum dengan motor ketika melihat bentuk fisiknya, atau kagumnya hanya berdasar bentuk fisik. Tapi ketika didetailkan, kok bisa jalan ya? Oh ternyata dari bahan bakar bla 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 bla, buat kita keren ya. Ini yang nyusun luar biasa. Memunculkan kekaguman terhadap orang yang menciptakan atau memproduksi atau membuat motor. Ketika kemudian saya mendapat kiriman dari ibu-ibu misalnya itu ya, ini bukan request, bukan Om, ya. Ngirimi gado-gado atau rujak atau ketoprak. Kalau ketoprak biasanya gandengan ludruk, Bu. Dan kemudian saya tahu bahwa jenengan membuat itu semua ternyata prosesnya. Waduh, untuk kemudian bisa mendapatkan hasil yang sempurna, yang baik, yang bagus, jenengan harus begini-begini. Itu mentakjubkan saya dan kemudian menjadikan saya lebih kagum pada panjenengan. Lebih cinta dengan panjenengan dan keluarga panjenengan dan seterusnya. Jadi mendetailkan sesuatu, merinci sesuatu, mengkoneksikan apapun dengan Allah, itu pasti akan menjadikan panjenengan dan saya lebih cinta, pasti. Makanya Iqra bismi rabbik itu merupakan ayat pertama, jalan agar supaya kita kenal dengan Rabb kita dan kita mencintai Rabb kita. Baru sebab itu ayat-ayat berkaitan dengan ibadah. Karena kalau ibadah itu tidak dilakukan dengan cinta pun, rasanya beban. Kalau beban rasanya berat, kalau berat rasanya sampai pada batas tertentu bisa bosen. Rasanya sholat kok boseni ya? Ya wis ngene-ngene wae, nggak ada sesuatu yang luar biasa dari sholat saya dan seterusnya. Maka salah satu cara untuk mencintai, benar tadi Bu Didi, mengkoneksikan, mengkaitkan apapun yang panjenengan hadapi, alami, kerjakan, lakukan, temui dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pilih sifat Robnya yang mana saja, mungkin suatu saat atau di pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya kan kita sudah berbeda tahun, Bun ya. 2026. Untuk jadwal saya bergeser nih. Mungkin sudah disampaikan Bu Nur. Jadi seperti itu Bu Didik. Allah alam bisa. Ada lagi Bu? Dia. Nggih. Iya leres. Hujan hari ini tuh membawa mikroplastik juga. Nggih.
bagian dari muslih. Jadi ketika kita membatasi diri untuk tidak menggunakan hal-hal yang menambah beban alam ini bekerja, menjadi lebih tidak seimbang lagi dan seterusnya, itu bagian dari muslih. Muslih itu orang yang bukan hanya baik untuk diri tapi memperbaiki lingkungan, memperbaiki alam. Jenengan nanam, Bun, nanam sesuatu itu ibadah loh, Bun. Saya cuma bayangkan gini loh, Bun, jenengan nanam apapun ya di rumah, Bun ya. Satu tanaman kemudian menghasilkan 10 daun, yang setiap daunnya bisa memproduksi oksigen katakan 3 kubik misal. Maka dari oksigen yang dihirup oleh orang lain atas tanaman yang jenengan tanam, jenengan dapat pahalanya. Seperti tadi mikroplastik. Ketika kemudian kita mengurangi penggunaan, kalau plastik yang ada di bawah itu karena sulit untuk didaur ulang dan seterusnya, maka itu menjadi bagian dari cara kita menjadi muslih, orang yang memperbaiki lingkungan, sistem, yang dengan itu insya Allah panjenengan akan dapatkan pahalanya. Nggih, Bu Laras. Nggih. 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 Ketika kemudian apa yang kita lakukan benar-benar berkontribusi terhadap kemaudorotan dan kita tahu benar-benar berkontribusi itu ya. Kalau kemudian panjenengan dan saya memang kontribusinya terhadap kebaikan atau keburukan mungkin kecil ya, 0,000 sekian persen. Tapi ketika kemudian panjenengan merubah, biasanya beli plastik sekarang bawa tas sendiri ya, dan seterusnya itu akan sangat membantu dan muslih. Tapi kalau kemudian orang sama sekali tidak mempedulikan itu, bahkan ada orang memberitahu misalnya, Bu, dicoba Bu pakai tas, oh lambat, gak usah ngurus yang aneh-aneh loh. Nah misal begitu ya, orang yang cuek dengan kondisi dan keadaan sekitar, itu kata Rasulullah begini Bu, ini sebagai pamungkas ya, kalau ada orang membuat kerusakan kemudian dibiarkan, meskipun kalau bicara plastik versi kita ya personal mungkin sangat kecil dampaknya dibanding perusahaan, dibanding usaha-usaha yang macam-macam ya, tapi tetap berkontribusi meskipun sangat kecil. Jadi begini Bu, Rasulullah itu menyampaikan begini, kalau ada orang membuat kerusakan, dicontohkan beliau itu dalam kapal bahtera, ada orang di bahtera mau ngambil air Bu, yang ada di atas kalau mau ngambil air tinggal lempar timba. Tapi yang di bawah, di dek bawah bahtera kapal ini mau ngambil air, dia nggak pengen capek-capek ke atas. Dia pengennya cepat dengan cara apa? Melubangi kapalnya. Kan airnya langsung keluar. Saya dapat air itu kan. Ah ngapain capek-capek ke atas, nanti malah nyakitin orang, desaan dengan orang. Wis kapalnya tak bolongi, tak jupuk air. Dan semua mendiamkan. Yang atas bilang begini, yang bolongikan dia bukan saya. Kira-kira yang tenggelam yang bawah saja atau semuanya? Semuanya kena. Karena sistemik, amar ma'ruf nahi mungkar itu sistemik, hidup itu sistemik. Sehingga satu dengan yang lain harus tawasau bil haq, tawasau bil, saling ngaten nggih Bu dokter nggih, insyaallah. Sementara itu, Bunda yang dirahmati Allah, semoga ada kebaikan yang kita dapatkan, kebermanfaatan yang kita dapatkan, dan diberi kekuatan kita oleh Allah untuk mengamalkannya. Jazakumullah khairan katsira. Nanti ada pengumuman ya setelah ini Bu Reni. Betul. Kalau tidak kita tutup dengan doa kafaratul majelis nggih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsira, barakallahu fikunna ajmain. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.